Siapakah Theophilus? Dalam kitab Kisah Para Rasul dan Injil Lukas, kita diperkenalkan pada seorang tokoh yang misterius bernama Theophilus. Identitas sebenarnya dari Theophilus telah menjadi misteri selama berabad-abad dan banyak spekulasi di seputar siapa sebenarnya dia. Banyak interpretasi yang berbeda dari para sarjana Alkitab dan sejarawan untuk mencoba menafsirkan siapa sebenarnya Theophilus. Theophilus dikenal berawal dari tulisan Lukas dalam pembukaan kitab Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Keinginan Lukas adalah untuk membuktikan kebenaran kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Sang Mesias kepada Theophilus. Nama Theophilus muncul hanya di dua tempat dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul dan Injil Lukas. Arti nama Theophilus berasal dari kata Yunani, Theophilos, yang berarti, sahabat Allah, atau, dicintai oleh Allah. Teori yang paling umum adalah bahwa Theophilus adalah orang yang memiliki kedudukan sosial tinggi dan merupakan teman dari Lukas. Dalam Injilnya, cara Lukas menyapa Theophilus sebagai Yang Mulia, itu merupakan panggilan khusus untuk yang memiliki gelar bangsawan Romawi. Sapaan ini menunjukkan rasa hormat dan bersifat berkepentingan resmi. Dalam pengantar Injil Lukas, Lukas menuliskan kepada Theophilus seperti ini. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui, bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas ingin menunjukkan kepada Theophilus, bahwa apa yang telah dipelajarinya tentang Yesus adalah benar. Lukas bahkan menyertakan kisah tentang Yesus dan nubuatan-nubuatan perjanjian lama tentang Mesias yang dinanti-nantikan. Dalam pengantar kitab Kisah Para Rasul, Lukas juga memberitahukan Theophilus bukunya yang kedua, adalah kelanjutan dari sejarah yang ditulisnya. Inilah yang dikatakan Lukas dalam Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan, bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kita harus ingat, bahwa kitab Lukas dan kitab Para Rasul, tidak hanya ditulis untuk Theophilus, tetapi juga untuk mereka yang hidup pada zamannya, untuk membuktikan keberadaan dan realitas Yesus Sang Mesias. Berikut adalah beberapa ide dan tradisi yang orang pikirkan, tentang identitas Theophilus. Beberapa ide cukup menarik, tetapi hampir tidak ada bukti yang mendukungnya. Pertama, Yahudi dari Alexandria, Mesir. Tradisi dari gereja Koptik Ethiopia mengatakan bahwa Theophilus adalah seorang Yahudi dari kalangan sosial yang tinggi, yang tinggal di Alexandria, Mesir. Kedua, seorang pejabat Romawi. Beberapa komentator berpikir bahwa Theophilus adalah seorang pejabat Romawi, karena Lukas menyebutnya sebagai Yang Mulia. Tetapi Lukas hanya menyebutkan namanya tanpa gelar. Yang ketiga, sebuah gelar kehormatan. Beberapa orang berpikir, bahwa Theophilus sebenarnya bukanlah orang. Sebab, kata Theophilo, berarti sahabat Allah. Kemungkinan ini hanya sebuah gelar yang digunakan oleh Lukas, untuk mengacu pada orang-orang yang akan membaca bukunya. Menurut ide ini, Lukas hanya dimaksudkan bahwa mereka semua, dicintai oleh Allah. Terlepas dari spekulasi tentang identitas sebenarnya dari Theophilus, kita dapat melihat bahwa tulisan Lukas dalam Injil, dan kitab Kisah Para Rasul, ditujukan untuk membuktikan kebenaran kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Sang Mesias kepada Theophilus, serta kepada pembaca lainnya. Maka dengan cara ini, kita bisa membuat kesimpulan, bahwa Theophilus mungkin saja, hanya merupakan representasi dari setiap individu, yang ingin memahami dan percaya pada kebenaran tentang Yesus.